Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin. Wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Mari Bapak Ibu, sahabatku semua, siapapun yang sedang bergabung dengan kita, panjatkan puji syukur karena apa? Allah telah memberikan banyak sekali kenikmatan pada kita yang kita tidak bisa menghitungnya. Dan sebagaimana biasa di pagi hari ini kita belajar bersama-sama mengisi jiwa kita, mengisi rohani kita agar terus nutrisi baik masuk ke dalam jiwa kita, sehingga ke depan kita menjadi orang-orang yang lebih berkualitas. Di pagi hari ini, tepatnya hari Selasa di bulan Maret tanggal 2, 2021, kami akan mengangkat satu tema pembelajaran, yaitu kekuatan fokus. Kekuatan fokus ini sangat diperlukan oleh kita, karena ternyata menurut para pakar, kalau kita berbicara, kalau kita sedang membaca, kalau kita sedang ngobrol dengan yang lain, bisa jadi kita menggunakan sadar kita yang kekuatannya hanya 12% menurut para pakar. Dan di sana kita berada pada gelombang otak beta. Nah, bagaimana kalau kita kemudian fokus? Kalau fokus itu bisa jadi otak kita dalam gelombang alfa atau theta. Fokus sekali, itu theta. Kekuatan fokus ini nanti kaitannya dengan bawah sadar kita. Orang menyebut alam bawah sadar, yang kekuatannya jauh dibanding alam sadar kita, yaitu sampai 88%. Kata fokus itu sendiri yang akan dijadikan inspirasi kita, motivasi kita, sehingga menjadikan kita orang-orang yang fokus. F-nya adalah fakta. Terkadang hasil usaha maksimal kita tidak sesuai hasilnya dengan apa yang kita inginkan, sehingga tidak jarang kita merasa depresi, merasa terkagum-kagum dengan ketidakberhasilannya, sehingga sering kita ini merintih berkepanjangan atas apa yang kita lakukan dan ternyata tidak menghasilkan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Orang yang fokus pasti akan mengambil hikmah di balik itu. Dan ternyata ketika kita terjadi seperti itu, maka ada satu pembelajaran baik ke depannya. Maka mestinya kita tidak usah merintih terlalu panjang. Yang ada adalah bagaimana kita mengambil hikmah dari apa yang kita kerjakan, namun belum maksimal seperti apa yang kita inginkan hasilnya. Kemudian ada O. Fokus itu ada O. Iya. O-nya adalah ora waras. Orang-orang yang tidak waras itu senantiasa senang dengan membalikkan sebuah syariat, sebuah fakta nyata yang semestinya ini kita paham bahwa ini harus diperbuat baik, kemudian kita balik menjadi tidak baik. Kita paham ini adalah haram, namun kita tetap melabraknya. Ini tidak maslahat, namun kita tetap menjalankannya. Ini perbuatan bohong, namun kita tetap berbuat seperti itu. Itulah orang yang ora waras. Jadi fokus ada O-nya adalah ora waras. Nah, kemudian K-nya kurang tresno. Artinya apa? Kita ini tidak merasa syukur apa yang telah kita miliki, yang telah diberikan oleh Allah-Nya pada kita. Kita tidak merasa syukur. Kenapa? Karena kita inginnya terus dan terus mendapatkan yang lebih dan lebih. Padahal kalau dipikir-pikir, sekalipun kita punya beras 1 kintal, kita kebutuhannya hanya 3 piring saja sehari. Kalau makannya 3 piring, bisa jadi hanya 2 piring. Nah, lalu kenapa kemudian kita harus terus mencari dengan cara-cara? Nah, ini yang saya katakan tadi di nomor 2-nya pada orang waras itu.
Dan kurang tresno ternyata akan menjadikan kita menjadi orang yang tidak hebat, yang tidak menjadi luar biasa, yang tidak fokus, yang jarang sekali menggunakan bawah sadarnya. Oleh karena itu, mari kita fokus, kemudian kita akan mensyukuri apa yang kita miliki, apa yang kita perbuat. Dan sore harinya kita mencoba refleksi diri, kita merenung, kita kontemplasi tentang apa yang telah kita perbuat di pagi sampai sorenya. Maka terjadilah sesuatu yang pada akhirnya akan fokus, dan kemudian kita akan merasakan betapa apa yang kita kerjakan ternyata seperti ini, seperti itu, dan seterusnya. Nah, kemudian U-nya pada kata fokus ada kata U. Usaha maksimal dibarengi dengan doa maksimal, kemudian kepasrahannya kepada Allahnya atas usaha itu, bahwa hasil tidak akan pernah mengkhianati prosesnya. Itulah yang sejatinya benar. Sebab apa? Ketika kita pasrah saja, kita sudah mendapatkan hasil. Ketika kita pasrah saja sudah mendapatkan hasil. Kenapa? Kita paham bahwa Allah akan memberikan pahala kepada orang yang berniat baik. Namun hebatnya, pada orang yang berniat jahat belum dikasih dosa, kecuali melakukan. Ini satu pembelajaran yang luar biasa. Jadi kalau kita sudah usaha maksimal, kemudian kita pasrahkan pada Allahnya atas hasil, kita sebenarnya sudah berhasil. Karena sudah dinilai oleh Allahnya bahwa kita berniat baik. Kita menjadi orang-orang yang syukur, yang baik, yang benar. Jadi jangan salah, ketika kita sudah berusaha maksimal, lalu kemudian kita hanya berangan-angan kosong, lalu tidak mengukurnya dengan seperti tadi, yang spiritualnya itu, yang terjadi bisa jadi kita akan salah, dan bisa jadi kita akan menjadi orang yang kufur. Oleh karena itu, ketika kita berpasrah padanya, insya Allah itulah yang benar. Usaha maksimal kemudian kita pasrahkan, dan kita sudah mendapatkan satu pahala. Belum lagi insya Allah mendapat berkah dari usaha kita, dari upaya kita. Kemudian fokus ada S. Setiap menerima apapun, mestinya kita merasa ada syukur di sana dengan kata-kata alhamdulillah. Setiap kita menerima apapun, oleh karena itu ada hikmah yang luar biasa sekali. Kalau kita menerima dari pemberian seseorang, cepat katakan terima kasih, dan dengan mengucap alhamdulillah wa syukurillah. Namun kalau kita memberi kepada seseorang, apapun pemberiannya, cepat-cepat lupakan. Sebab kita percaya bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Percaya itu. Salatku, upayaku, hidupku, matiku lillah, hanya berpasrah pada Allah. Maka yang terbaik adalah ketika kita menerima sesuatu, kita akan mengucapkan hamdalah. Ketika kita memberi sesuatu, maka cepat-cepat kita lupakan, agar kita betul-betul berpasrah pada Rabbil Alamin. Kalau kita tahu kuncinya itu, mestinya kita adalah orang-orang yang fokus dengan itu. Mari kita fokus, kita gunakan bawah sadar kita untuk melakukan sesuatu, karena fokus sesungguhnya membantu kita untuk menjadikan kita luar biasa. Dan fokus sesungguhnya adalah perbuatan yang baik, sehingga kita akan betul-betul berpikir maslahat serta manfaat, sehingga kemanfaatannya banyak kepada orang lain. Dan ini sebaik-baik kita. Semoga manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.